Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang keren. Oke, polo-polo akhirnya kembali lagi di Reading Dong yang ke-11. Nah, di cerita kali ini terjadi pada seorang anak laki-laki yang masih baru nyari kerja. Dan kejadiannya ini terjadi di tempat tinggalnya yang berukuran kecil. Mungkin buat polo-polo di Indonesia yang tinggal di kos, apalagi yang punya toilet di dalam kamarnya, mungkin bisa menyaksikan video kali ini jauh lebih menarik daripada teman-teman yang tidak tinggal di kos. Kejadian ini terjadi di Korea. Pada waktu itu ada satu pria yang masih muda, dia masih belum punya uang banyak karena masih baru mau mulai kerja. Dan saat dia mencari-cari rumah, sebenarnya tidak mudah untuk mendapatkan kamar kos yang harganya itu sesuai dengan yang dia cari. Tapi tiba-tiba dia menemukan satu rumah. Di antara banyak kamar, ada satu kamar yang ditawarkan dengan harga yang dia inginkan. Jujur, polo-polo juga ngerti. Ada barang mahal tanpa alasan, tapi nggak ada barang murah tanpa alasan. Paham maksudku kan? Kalau misalnya orang mau cari uang banyak dijual mahal, tapi kalau orang jual murah itu agak mencurigakan gak sih? Pasti ada sesuatunya, mungkin kualitasnya ataupun barang curian atau gitu itu. Meskipun dia mencurigai kamar itu, tapi apa daya, uang yang dia miliki cuman sejauh itu, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk tinggal di kamar itu. Pria ini memang bukan pria yang bisa melihat hantu ataupun sering mengalami kejadian-kejadian aneh kayak ketemu hantu kayak atau ketindihan. Dia itu tidak pernah sebelumnya. Tapi pada suatu hari dia itu tidur dan mendengarkan ada suara siren dan juga orang-orang berlarian. Tapi waktu dia mau gerakkan badannya, ternyata dia tidak bisa menggerakkan badannya karena dia itu kayak ketindihan. Dan waktu dia coba gerakkan badannya, tidak ada respon, dan yang bisa dia gerakkan hanyalah bola mata. Dan tidak sengaja dia berhasil membuka kelopak matanya. Dia buka dan dia melihat ada seorang perempuan yang tingginya itu hingga atap ruangan. Tapi bukan cuma kepalanya, itu sampai lehernya gini di atap ruangan. Jadi sampai kepalanya itu harus menghadap ke bawah dan atapnya itu nyampe di sini. Dan perempuan ini alias hantu ini mengenakan baju warna putih. Dia berlari sana sini di dalam ruangan itu sambil membuka mulut, dan dari mulutnya ini terdengarlah suara siren yang dia dengar saat dia ketindihan. Dia yang melihat itu, dia tidak bisa bergerak. Dan dia berharap kalau itu hanyalah sebuah mimpi. Tetapi dia ingat betul kalau itu adalah ruangan kamarnya. Dan untungnya hantu itu tidak menyadari kalau pria itu bangun dari tidurnya. Keesokan harinya, setelah dia menyelesaikan kesibukannya, dia balik lagi ke kamarnya. Cuaca udah mulai menggelap lagi dan dia mulai berpikir, ini enaknya aku komplain ke yang punya rumah atau pura-pura nggak tahu aja. Tapi kalau misalnya disuruh keluar, pindah kemana? Aku nggak punya duit. Dia berpikir kayak gitu, dan kebetulan perutnya itu mulai sakit, alias dia butuh ke toilet karena pengen buang air besar. Di situ dia duduk dan mulai konsentrasi untuk proses pembuangan. Tiba-tiba lampu di kamar dan juga lampu di toiletnya ini mati. Jadi kondisi ruangannya itu kayak ini kamar, di dalamnya itu ada toilet juga, pintu terpisah gitu ya, kayak tempat tinggalku yang dulu. Dia ngira, aduh ini toh mungkin alasan rumah ini murah, mungkin suka jelek gitu. Tapi ya pertamanya dia mikir kayak gitu. Dan waktu dia mau gerak, tiba-tiba dia kepikiran atas kejadian yang terjadi kemarin. Waduh, ini jangan-jangan hantu. Tapi sekarang dia nggak bisa apa-apa, kondisinya dia di dalam toilet, gelap dan sendiri. Dia memberanikan diri dan berjalan menuju tempat sakelar untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik aja atau ini jelek gitu. Tapi saat dia cek jeklekannya, itu nggak ada yang jelek. Dan saat dia lihat sakelarnya, lampunya itu mati. Alias ada seseorang yang menekan tombol lampu
mati. Tetapi dia berharap mungkin aku mimpi, mungkin aku ngantuk, dan dia pergi ke wastafel untuk mencuci mukanya. Dan saat dia mencuci muka, dan setelah dia bilas dan waktu dia buka matanya, lampu di ruang toilet ini udah mati, dan di cermin yang ada di depan wastafel ini ada seorang perempuan mirip dengan perempuan yang dia lihat kemarin malam dan bilang kalau ini kamarnya. Kejadian ini membuat dia begitu yakin mengapa kamar ini murah. Akhirnya malam itu juga dia mendatangi ke pemilik rumah dan tanya, kok saya sering lihat hantu, ini kamarnya kenapa nih? Dan ternyata pemilik rumah menjawab dengan cukup santai, oh iya, yang nyawa di situ tuh mesti bilang ya cewek itu mesti muncul. Dan lebih mengagetkan ya, pemiliknya ini ya jujur kayak gitu. Pemiliknya bilang kalau mau keluar ya silakan, kalau enggak ya silakan gitu. Dia mau keluar tapi nggak bisa, dan setelah dipikir-pikir akhirnya dia memutuskan untuk bilang ke orang tuanya dulu. Mamanya seketika mendengar itu bilang, udah lah paling nggak ada apa-apa. Ini loh besok temannya mama ada yang dukun, tak ajak ke sana, oke? Berangkat ke sana. Dan keesokan harinya mama bersama teman dukunnya ini datang ke kamar kos, dan sesampainya di depan ruangan, dukunnya ini minta untuk kamar kosnya ini dibukakan. Dan saat pintunya dibuka, dukunnya itu bilang, wah ini nggak mudah ini kayaknya, ini susah. Seketika itu pria ini tanya, loh kenapa Pak Dukun? Dan ibunya tanya, duh hantu diusir aja itu, kok ini kamarnya orang kok ditempati hantu, usir. Dukunnya bilang, Bu, hantu itu juga bisa dengar, jangan bilang kayak gitu Bu, hantu juga punya telinga. Dan saat dia dekati, dukunnya ini bilang, wah ini hantu berbaring tepat di sebelah kasur tempat kamu tidur. Dan kayaknya nggak bisa deh, ini hantu terlihat sepertinya dia itu ngira kamar ini adalah rumahnya. Ini kayaknya susah banget, antara kamu yang keluar atau kamu harus berbaikan dengan hantu ini dan tinggal bersama di ruangan ini. Mendengar itu, akhirnya pria ini tahu bahwa tidaklah memungkinkan lagi untuk pria ini tinggal di kamar itu. Akhirnya mama dan dukunnya pulang, dan dia mulai tanya ke orang-orang sekitar tempat itu, tahu nggak tentang kamar ini, ada apa sih gitu. Dan ternyata dulu itu ada satu perempuan, dia itu pengen jadi PNS, dan dia itu ikut ujian tes terus. Dia udah belajar rajin-rajin, tapi udah 6 tahun lamanya dia tidak berhasil. Dan suatu hari dia menggantung dirinya sendiri di depan rumah itu, lebih tepatnya di tiang listrik. Dan diakibatkan itu, diperkirakan hantunya ini menjadi tinggi karena lehernya kayak di atas ketinggalan gitu, dan badannya itu kayak molor gitu. Nah, tapi perempuan ini katanya tinggal di kamar itu selama 6 tahun selama dia mempersiapkan ujian, dan dia itu suka banget sama kamar ini waktu dia dulu masih hidup. Dan mungkin setelah dia meninggal pun dia masih lebih kerasan untuk tinggal di tempat tinggalnya saat dia hidup. Oke Polo-Polo, jadi video Ringdong kali ini kayak gitu. Semoga Polo-Polo suka dengan cerita kali ini. Kalau suka, Polo-Polo bilang apa? Ringdong. Oke Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.